tanda-tanda hari kiamat, dan kita sudah menyelesaikan sebagian besar daripada tanda-tanda hari kiamat kubro yang besar. Pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa menuntaskan tanda-tanda hari kiamat ini. Kemudian nanti kita masuk kepada pembahasan tentang akhirat. Di tanda-tanda hari kiamat yang sudah kita sampaikan, di antaranya adalah turunnya Imam Al-Mahdi, kemudian terjadinya Mahkamah Kubro, perang huru hara akhir zaman, perang besar antara tiga kelompok Islam, Romawi dan Persia. Kemudian turunnya Isa ibnu Maryam, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian keluarnya asap, dan yang terakhir dari pembahasan kita adalah terbitnya matahari dari barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam turun lagi ke muka bumi ini, ada 3 tugas yang sangat besar. Di antaranya adalah mematahkan salib dan membunuh babi, kemudian membunuh Al-Masih Dajjal, membunuh Dajjal, dan yang ketiga membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Setelah 3 kelompok atau 3 hal ini terlaksana, maka beliau memerintahkan di muka bumi ini menggantikan Imam Mahdi. Jadi Isa ibn Maryam itu berkuasa sampai 40 tahun. Dunia makmur, masyarakat bahagia sejahtera, alam menjadi damai. Setelah itu beliau meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah dan dimakamkan dekat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu datanglah pengganti beliau. Kemudian penggantinya pun meninggal, diganti oleh penguasa yang lain. Terus seperti itu, lama-lama penguasa ini berbuat zalim, berbuat semena-mena, sehingga banyak kerusakan di muka bumi. Islam sudah mulai ditinggal, Al-Quran sudah mulai tidak dipelajari. Maka banyak orang-orang jahat, orang-orang fasik, dan sedikit orang-orang yang beriman. Banyak kekafiran, banyak kemusyrikan. Maka datanglah asap sebagai azab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terbit matahari dari barat, di mana sudah tertutup pintu taubat. Orang yang bertaubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang-orang yang kafir. Setelah itu muncullah muncullah binatang melata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihi, jika telah jatuh perkataan kepada mereka, setelah masuk waktu kiamat, akhrajna lahum dabbatan minal ard, kami keluarkan bagi mereka binatang melata dari muka bumi ini. Tukallimuhum annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Dabbah ini, binatang melata ini, salah satu cirinya adalah bisa ngomong sama manusia dengan bahasa mereka masing-masing. Kalau ketemu dengan orang Arab, dia ngomong bahasa Arab.
Kalau ketemu dengan orang Jepang, dia ngomong bahasa Jepang. Kalau ketemu dengan orang Amerika, dia ngomong dengan bahasa Amerika. Kalau ketemu dengan orang Bogor, juga bicara bahasa Bogor. Jadi ini pandai bicara. Dabah ini keluarnya bersamaan dengan terbitnya matahari dari barat. Para ulama merojihkan bahwa ini keluar sesudah terbit matahari dari barat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, inna awwal ayati khurujan tulu as-samsi min maghribiha. Sesungguhnya tanda-tanda pertama yang besar yang dari situ akan terjadi hari kiamat dan sudah jelas akan datangnya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari barat, wa khurujud dabbah duha. Kemudian keluarlah binatang ternak pada waktu duha. Fa ayyatuhu makanat qabla sahibatiha fal ukhra ala athariha. Manapun yang itu muncul dari kedua itu pasti akan diikuti oleh yang lainnya. Jadi ini keluarnya bersamaan dengan terbit matahari dari barat. Ya. Jadi sudah kita jelaskan tadi, dabah ini, binatang melata ini mempunyai sifat-sifat yang aneh. Ya. Pertama, dia bisa bicara dengan manusia dengan bahasa-bahasa mereka. Ya. Kemudian sebagaimana oleh sebagian para sahabat bahwa binatang ini mempunyai bulu yang warna-warni. Ya. Ada yang mengatakan mempunyai 4 warna atau 4 garis warna. Ya. Kemudian dia bisa bicara dengan manusia. Ketika dia dicari oleh manusia, dikejar oleh manusia, enggak akan ketemu. Tetapi kalau dia sudah menemukan manusia, manusia itu dia akan bisa lari darinya. Kalau menurut Abdul bin Zubair, telinganya seperti telinga gajah, ya. Tanduknya seperti tanduk rusa, ya. Punuknya seperti punuk onta, ya. Dadanya seperti dada singa, ya. Warnanya seperti warna harimau, lambungnya seperti lambung kucing, ekornya seperti ekor domba. Jarak antara dua tulang rusuknya selebar 12 hasta. 12 hasta itu sekitar 6 meter. Jadi besar. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua tanduknya itu bisa untuk ditunggangi. Jadi dabah ini warnanya warna-warni, kemudian bentuknya besar. Tentunya tidak ada rincian di dalam hadis, tapi ini menurut perkataan para ulama atau beberapa sahabat seperti itu. Ya. Jadi beliau ini sangat kuat, atau binatang ini sangat kuat, ya, bisa berjalan begitu cepat, ya, keliling di seluruh dunia, ya, dan mengatakan bahwa manusia itu tidak beriman. Ini dalam Al-Quran. Tukan limuhum annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Bisa bedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ada apa binatang melata ini takhruju wa ma'aha khatam Sulaiman bin Daud. Dalam hadis Tirmidzi, dia mempunyai cincin stempel dari Sulaiman bin Daud dan mempunyai tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dia akan menyetempel orang-orang beriman. Maaf, dia akan menandai orang-orang beriman
dengan asa, fatahlu wajhal mu'min bil asa, wa takhtimu anfal kafir bil khatim. Adapun orang kafir akan distempel hidungnya bahwa ini kafir, orang tidak bisa ngelak. Jadi dari situ ketahuan mana orang beriman, mana orang kafir. Ya. Jadi hatta ahlal khawan yastami'una fataqulu hadza mu'min wa taqulu hadza ya kafir. Sehingga kalau orang berkumpul ketahuan wahai kafir, wahai mukmin. Ya. Ini tugas daripada binatang melata ini adalah berbicara kepada manusia bahwa mereka itu orang-orang yang kafir, kemudian mentempel orang-orang kafir itu dengan kata-kata kafir dan memisahkan orang-orang beriman. Ya. Dan tempat keluarnya di mana? Dalam ini beberapa riwayat ya, dari para sahabat, ya, mereka itu akan keluar ya, 3 kali dalam satu masa. Ia keluar di ujung kampung dan beritanya sampai ke Mekah. Setelah itu berlalu zaman yang panjang dan keluar lagi, maka beritanya sampai Mekah dan dakwah ini masuk Mekah. Ya, masuk Mekah. Ya. Bahkan ketika di Mekah itu binatang itu berada di Masjidil Haram, ya, di antara rukun dan makam Ibrahim. Ia membebaskan tanah dari kepalanya sehingga seluruh manusia serentak menjauhi darinya karena banyak debunya, kemudian dibebaskan, manusia pada menjauhinya karena takut kotor. Ya. Namun sekelompok orang mukmin tetap diam karena mereka mengetahui bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka. Ya. Itu diantara tugas dan tempat keluarnya damai ini, dan dia nanti di Mekah. Ya. Karena itu damai ini keluar di antara rukun dan makam Ibrahim. Ya. Ini sifat-sifat damai. Ya. Mungkin sampai situ aja beberapa sifat damai yang bisa kita sampaikan. Ya. Karena sangat terbatasnya hadis-hadis yang menerangkan tentang damai. Tapi yang jelas dalam Al-Quran ada. Di dalam hadis ada beberapa keterangan, yang banyak adalah perkataan para sahabat. Ya. Kemudian selanjutnya setelah dabah ini keluar, maka muncullah namanya keusangan Islam dan pengangkatan mushaf. Ya. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyai'u thawb." Islam itu akan menjadi usang seperti usangnya tenunan kain. La yadri ma siyamun wala sholat wala nusukun wala sodaqatun. Nanti di akhir zaman itu orang sudah tidak mengenal apa itu sholat, sudah banyak meninggalkan sholat. Sekarang pun sudah begitu, banyak orang yang sudah tidak sholat, banyak orang yang tidak puasa bulan Ramadan, ya. Banyak orang yang tidak haji walaupun dia kaya, wala sodaqatun, dan banyak orang yang sudah tidak mengenal sedekah. Wa yabqa fil ardi minhu ayatun wa tabqa minan nas as-sayf al-ajuz. Di muka bumi ini ya, sudah tidak tersisa lagi kecuali orang-orang tua. Mereka berkata, kami mendapatkan nenek moyang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami juga mengikuti, tidak paham arti la ilaha illallah, tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Itu diantara isi hadis Hudzaifah bin Yaman. Jadi memang Islam sudah tidak dikenal lagi. Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah bin Yaman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran akan diangkat pada suatu malam, sehingga ketika pagi hari tidak ada satu ayat atau huruf pun di lubuk hati orang Muslim kecuali dihapus. Artinya
artinya sudah tidak ada yang hafal Al-Quran, ya. Tidak ada yang paham tafsir. Islam ditinggalkan, tidak ada pelajaran-pelajaran syariah lagi, ya. Bahkan di dalam riwayat lain, dalam riwayat Ad-Dailami disebutkan bahwa Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi karena di dunia sudah tidak diperhatikan oleh manusia. Jadi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, setelah terbit matahari, setelah keluarnya binatang melata, dan setelah Al-Quran diangkat dari lubuk hati manusia, maka Ka'bah dihancurkan. Ka'bah dihancurkan. Yang menghancurkan adalah orang Ethiopia, ya, orang Afrika yang pincang dan rambutnya botak. Dulu waktu perang Irak, ya, perang Teluk, itu ada sebagian penulis, sebagian kaum muslimin yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat menganggap bahwa yang akan menghancurkan Ka'bah itu adalah salah seorang jenderal Amerika yang waktu itu kebetulan pincang dan dia buta. Wah, inilah yang namanya Dzul Suwaikotaini, ya. Dzul Suwaikotaini, ya. Dua orang yang betisnya kecil, ya, betisnya kecil, itu yang akan menghancurkan Ka'bah. Waktu itu dikira, ya, jenderal dari Amerika itu yang menyerang Saddam Hussein, ya. Tetapi alhamdulillah meleset, karena ternyata perang Irak selesai, Ka'bah belum hancur, karena memang belum, tanda-tanda kiamat belum ada, maksudnya belum kelihatan tanda-tanda kiamat yang besar. Maka walaupun diprediksi setiap tahunnya tetap tidak tepat, karena memang tanda-tandanya belum muncul. Yang terakhir adalah tanggal 21 Desember 2012 itu meleset, karena tanda-tandanya belum muncul. Ya, kemudian dari hadis Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya yukharribul Ka'bata dzussuwaikotaini minal habasah." Yang akan menghancurkan Ka'bah adalah seorang yang mempunyai betis kecil dari Habasah, Ethiopia, wa yaslubuha khilyataha wa yujarriduha min kiswatiha. Dia akan mengambil emasnya atau mengambil perhiasannya, kan karena ada emasnya, dan kiswahnya itu akan diambil oleh orang ini, ya. Aku melihatnya, kata Rasulullah, waraka'anni andru ilaihi usailah ufaidah. Seakan-akan saya melihatnya adalah laki-laki botak dan kakinya bengkok, ya. Yadribu alaiha bimishatihi atau bimiqwalihi. Ia memukulnya dengan sekop dan cangkul. Dalam riwayat lain dihancurkan satu persatu, ya. Waqa'anni anzuru ilaihi aswada afjad yaqla'uha hajaran, ya, yakni Ka'bah. Saya melihat dia adalah seorang laki-laki hitam dari Afrika, dan kedua tangannya berjauhan. Ia melepas batunya satu demi satu, yaitu batu Ka'bah. Jadi dihancurkan satu persatu Ka'bah ini. Sudah tidak ada yang tawaf lagi, ya. Jadi sudah rusak, ya. Maka di Madinah pun sudah rusak, sehingga diambillah Ka'bah itu dan dihancurkan oleh orang dari Afrika ini, ya. Jadi rahmatullah, itu tanda berikutnya ini sudah mulai terjadi hari kiamat besar, ya. Kemudian yang keenam, yang selanjutnya adalah terjadinya 3 gerhana matahari. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Sebagaimana dalam hadis yang sangat panjang yang pernah saya sampaikan dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. 10 tanda sudah saya sampaikan. Di antaranya adalah munculnya asap, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang melata, matahari terbit dari barat, turunnya Isa ibnu Maryam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terjadinya 3 gerhana matahari dari barat, timur, dan jazirah Arab. Kemudian yang terakhir, keluarlah api yang mengiring manusia ke tempat mereka dikumpulkan kepada mahsyar. Ya. Ini terjadinya gerhana. Ada yang mengatakan terjadinya gempa. Dalam hadis Imran bin Husain disebutkan gerhana al-masar dan qasaf. Ya. Fi hadhihi al-ummah khasfun wa masfun wa qadfun. Jadi terjadinya gempa, gerhana, ya, kemudian terjadinya qadfun, orang menuduh, orang berzina. Faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Qala idza dhaharat al-qiyam wal ma'azifu wa suribatul umur. Kalau sudah banyak perzinaan, munculnya alat musik, dan banyak orang minum khamar. Dan sekarang terjadi minum khamar sudah menjadi kebiasaan. Ya. Narkotika, narkoba sudah menyebar di mana-mana. Ya. Perzinaan sudah ada di mana-mana, dan alat-alat musik sudah ada di mana-mana. Maka kalau terjadi gempa, ya, terjadi banjir dan seterusnya, itu sesuatu yang sangat wajar, ya. Karena memang salah satu tanda hari kiamat terkait dengan banyaknya maksiat, ya, di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, yang terakhir sebelum kita melihat langsung hari kiamat, tanda-tanda terakhir adalah munculnya angin lembut. Angin lembut yang mengangkat roh orang-orang mukmin, yang mengangkat roh orang-orang mukmin karena sudah rusak dunianya. Orang-orang mukmin ya sedikit tidak ketahuan. Bahkan dalam satu hadis, nanti kalau terjadi fitnah, maka lebih baik seorang mukmin itu berada di pucuk-pucuk gunung, ya, menyendiri di puncak gunung sana, ya, dia membala kambing, ya, lari dari fitnah ini untuk menjaga agama. Dan mengatakan alaikum bi khassati nafsik. Ya, kalau dia begini, hendaknya kalian menyerahkan diri Anda sendiri. Walaupun itu belum sebegitunya, tapi sekarang itu sudah mulai tanda-tandanya. Kalau kita itu, ya, memegang Islam itu susah, ya, kita itu akan, dan di masyarakat itu kadang-kadang akan dijauhi, ya. Susah kalau kita di Jakarta ini, ya, untuk mengamalkan Islam yang benar itu susah, banyak fitnah di mana-mana. Maka memang kalau dalam keadaan seperti ini, mendingan kita itu tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang baik, ya. Karena manusia sudah rusak, ya. Jarang orang jujur, jarang orang jujur. Karena itu berhati-hati. Kemudian ya alaikum bi khassati anfus, alaika bi khassati nafsik. Hendaknya kalian, ya, menyelamatkan diri Anda sendiri, walaupun tidak harus ke gunung, ya, di rumah sudah cukup, ya. Artinya menyelamatkan akidah ini, menyelamatkan ajaran. Jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai kita terpengaruh kalau kita bergaul secara besar-besaran di masyarakat dan bercampur baur dengan mereka dan tidak bisa berdakwah dengan mereka, tentunya kita akan terpengaruh. Makanya kalau kita mau pegawai negeri, ya, soalnya pegawai negeri, kalau dari kantor banyak yang katakan di situ melihat korupsi-korupsi, ya, bagi-bagi uang. Kalau dia menolak, dia akan dikatakan soalim, begitu. Itu sudah terjadi zaman sekarang. Kalau tidak mengikuti arus, dia akan dikucilkan oleh orang.
Tapi kalau mengikuti arus, tentunya dia akan mengikuti harta, akan makan harta yang haram. Itu banyak di kantor-kantor seperti itu. Bahkan kalau di sekolah-sekolah di SMA, di perguruan tinggi, itu kalau di Amerika, itu kalau mahasiswa belum pernah melakukan hubungan seks di luar pernikahan, itu mahasiswa yang kurang gaul, mahasiswa yang tidak laku. Itu sudah ke Indonesia juga seperti itu, terutama di tempat-tempat umum. Ya, itu seperti itu sudah biasa. Baru saja kemarin saya ada pelatihan Tib Nabawi ya di salah satu perguruan tinggi dan di salah satu sekolah SMA yang ada di Jakarta ini. Ya, kemudian kita diberi tempat. Kita tahu persis bagaimana ya anak-anak SMA, anak-anak sekolah tinggi. Ya, itu ketika kita berada di situ tahu persis bagaimana pergaulan bebas. Ya, karena kita masuk di ruangan itu. Artinya kalau orang tidak mau mengikuti adat istiadat anak-anak muda, ya dikucilkan dari namanya. Maka di sini kalau sudah seperti itu, maka angin lembut itu akan mengangkat roh orang-orang mukmin. Ya. Maka di sini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sa'atu illa ala syiraris. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada zaman orang-orang sudah rusak. Orang-orang baik itu akan diangkat semuanya. Maka kita yakin benar bahwasanya kiamat ya. Kita tidak tahu kiamat kapan terjadi, tapi kalau kita lihat tanda-tandanya ya belum ada tanda-tanda kiamat besar. Matahari masih terbit dari timur, ya itu yang jelas. Kemudian kiamat itu munculnya pada hari Jumat, ya, ini hari Sabtu, jadi masih seminggu lagi. Ya. Jadi itu keyakinan yang ya menjadi suatu kepastian bahwa itu tidak mungkin terjadi kecuali pada waktu-waktu tertentu. Ya. Kemudian masih banyak orang yang di masjid. Ya, pengajian masih marak di mana-mana. Ya, karena itu kita lihat bahwa zaman ini memang banyak kerusakan, tetapi zaman ini adalah zaman kebangkitan Islam. Perang akhir zaman pun belum terjadi. Ya, masih persiapan, walaupun sudah ada tanda-tandanya. Ini menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat, tetapi belum terjadi, belum sampai tanda-tanda yang sangat besar. Ya, kita masih di ambang pintu hari kiamat, Ya, kita tunggu saja. Ya. Kemudian Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengirim angin dari Yaman. Ya, Inna Allah yab'atsu rihan minal Yaman. Jadi anginnya itu dari Yaman. Minal harir fala tada ahadan fi qalbihi qala Abu Alqamah misqalu habbatin aw misqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Ya. Angin itu lebih lembut daripada sutra, atau angin itu sangat lembut sekali. Ya. Angin semilir, sepoi basah. Ya. Kayak kita duduk di pinggir sawah, ada angin, masya Allah, enaknya. Ya itu anginnya bahkan lebih lembut daripada itu. Pokoknya orang yang beriman, mungkin lagi pengajian, lagi sholat, lagi baca Al-Quran, lagi berzikir, itu terkena angin langsung meninggal dunia. Angin yang sangat lembut. Orang yang di dalamnya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu biji dzarrah, itu akan terkena angin itu dan akan meninggal dunia. Ya. Jadi dalam hadis bahkan di sini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini sahih. Ya. Kemudian dalam hadis
Nawas bin Sam'an disebutkan kalau ketika mereka sedang demikian, itba'athallahu rihan thayyibatan, ketika dalam keadaan seperti itu Allah mengirim angin yang lembut, fata'khudhuhum tahta abatinihim, angin itu akan melewati bawah ketiak mereka. Ini biasanya pakai baju yang agak longgar. Kalau bajunya ketat gimana melewati bawah ketiak. Dulu pernah ya Rasulullah SAW dan hadis disebutkan kalau beliau sujud itu kelihatan ketiaknya, bulu ketiaknya. Ya. Artinya memang agak longgar bajunya. Ya. Mulanya yang dipakai pada itu apa? Dan ini juga ada. Jadi ketiak itu banyak disebut di dalam hadis. Ya. Termasuk dalamnya sunahnya mencukur bulu ketiak. Mencukur bulu ketiak. Ya, sunahnya kita mencukur, mencabut, bukan mencukur, mencabut bulu ketiak. Ini disebut ketiak. Kemudian tadi disebutkan ketika sujud beliau kelihatan ketiaknya. Dan yang terakhir pada hari kiamat pun ketiak masih disebut. Angin itu akan bertiup melalui bawah ketiak orang mukmin. Ya. Ini menunjukkan bahwa angin sangat lembut sekali. Ya. Kemudian ya, fataqbidu ruha kulla mukminin, kemudian mencabut roh setiap orang mukmin, wa min kulli muslimin, dan setiap orang Islam, wa yabqa syirarun nas, kemudian tinggal manusia-manusia yang jahat, yataharajuna fiha, ya, kama taharujal khumri, mereka itu berhubungan seks, berzina, melakukan hubungan suami istri atau bahkan berhubungan laki-laki dan perempuan di hadapan manusia, sebagaimana kalau keledai sedang kawin. Ya, dan kalau sudah terjadi kan, walaupun tidak sebanyak nanti di akhir zaman, itu sudahlah di lapangan yang mereka melakukan hubungan seks massal. Satu lapangan, nggak usah jauh-jauh, sekarang pun sudah terjadi di Jepang, di Cina, di Barat. Itu memang ada satu ruangan, ya, satu lapangan, mereka bersama-sama melakukan hubungan seks. Ini kan sudah tanda hari kiamat, walaupun nanti di akhir zaman perbuatan itu akan semakin banyak. Ya, disitulah kemudian muncullah hari kiamat di atas orang-orang yang bejat seperti itu. Ya. Jadi rahimahullah, ya, inilah tanda terakhir hari kiamat. Angin itu akan meniup orang-orang beriman sehingga mereka meninggal dunia, tinggal orang-orang jahat. Ya, tinggal orang-orang jahat yang mereka melakukan perzinahan di mana-mana, maka datanglah hari kiamat. Kemudian yang paling akhir sekali, seperti yang disebutkan tadi, keluarnya api dari pusat kota Aden. Aden itu di mana? Di Yaman. Di sana keluar api yang menggiring manusia menuju padang mahsyar di negeri Syam, di Suriah, Yordan, Palestina, dan Lebanon. Tidak ada seorang pun, ya, kecuali akan dikirim oleh api itu. Ya, mau larikan diri nggak bisa, dikelilingi oleh api, terpaksa dia akan menuju padang mahsyar itu. Tentunya banyak penafsiran. Kalau padang mahsyar itu mestinya, kalau kita bilang padang mahsyar itu bayangan kita itu setelah hari kiamat, kan gitu. Makanya sebagian orang mengatakan ini terjadi setelah hari kiamat, ya. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburan itu keluar. Makanya ketika wa akhrajatil ardu asqalaha, ketika menafsirkan surat Zilzal, ya, bahwa pada hari kiamat itu akan bumi ini akan mengeluarkan isinya.
pada hari kiamat itu ada dua penafsiran. Mengeluarkan isi itu penafsiran pertama, itu terjadi pas hari kiamat, yaitu bumi ini akan meledak, ya, kemudian mengeluarkan timah-timah, mengeluarkan kandungannya seperti lahar, ya, api yang panas, ya, semua dikeluarkan sehingga bumi ini menghancur benar, kayak dikeluarkan dari perut bumi, jadi kayak ya pokoknya api semua, gunung-gunung meletus. Itu penafsiran pertama, bahwa bumi ini akan mengeluarkan benda-benda yang memberatkan bumi itu selama ini. Asqalaha, sesuatu yang memberatkan, ya, benda-benda yang ada dalam bumi kan berat, besi-besi, timah-timah, emas, perak dan seterusnya itu akan dikeluarkan dari muka bumi, ya. Penafsiran kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, bahwa bumi itu akan mengeluarkan yang memberatkan dia selama ini. Apa itu? Orang-orang yang mati, ya. Orang-orang yang mati itu akan dikeluarkan karena bumi ini merasa berat, ya, mengandung orang-orang yang mati, khususnya orang-orang yang bermaksiat. Makanya disebutkan kalau orang bermaksiat itu mayatnya berat. Wah, ini maksudnya besar, berat sekali. Itu baik terjadi itu. Kalau angkat jenazah berat banget. Kalau orang mukmin ringan. Dan bumi pun merasa berat ketika digali, dimasukkan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang jahat dimasukkan ke bumi pun merasa berat. Udahlah, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka pada hari kiamat bumi itu akan mengeluarkan orang-orang yang kafir ini keluar lagi. Kita ada dua penafsiran. Maka di sini juga begitu. Api yang keluar dari Aden itu mengiring orang pada hari kiamat, terus di padang mahsyar itu kapan? Ya, bisa terjadi sebelum hancurnya dunia dan bisa terjadi setelah hancurnya dunia karena manusia dikumpulkan pada mahsyar. Nanti api, ya, jadi begini istilahnya. Bumi ini setelah orang meninggal dunia semuanya, maka Allah akan menurunkan hujan, ya, menurunkan hujan. Hujan ini akan menumbuhkan orang, sebagaimana menumbuhkan pohon-pohon, ya. Orang-orang dalam kuburan itu akan bangkit lagi setelah turunnya hujan, karena ditumbuhkan oleh hujan ini. Bangkit lagi dari kuburannya, dan mereka dalam surat yang lain disebutkan kalfirasil mabsus, ya, kalfirasil mabsus. Jadi seperti belalang, ya. Yang disebutkan bahwa belalang itu kalau menuju sesuatu itu nggak nengok kanan kiri, kayak kalau ada lampu langsung menuju lampu aja, nggak belok-belok, dia begitu, ya, langsung menuju lampu. Digambarkan oleh sebagian ulama bahwa orang nanti ketika bangkit dari hari kiamat, maksudnya bangkit dari kuburan, itu nggak nengok-nengok kanan kiri gitu. Begini, pernah lihat kan film horor? Pernah lihat? Mayat jalan, mayat berjalan. Mungkin mereka yang berfilm itu mungkin dari inspirasi dari keterangan-keterangan dalam hadis juga atau dalam buku-buku para ulama. Ya. Jadi mereka itu jalan ya maju aja, gitu, maju terus, nggak lihat kanan kiri, nggak maju terus. Gambarannya seperti itu. Kalau nanti di akhir zaman, ya, orang dibangkitkan dari kubur itu wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Jadi orang itu akan menuju satu suara yang memanggil, yattabi'una da'iya la iwajalah, kan gitu dalam Al-Qur'an. Akan ikuti satu suara yang manggil, sini. Datang ke sana semua. Nanti mau mengikuti suara itu sampai dikirim oleh api. Kalau di sini dikirim dengan api. Jadi bangun dari kubur langsung menuju. Mungkin orang Bogor atau Firausa ini akan mengatakan, Ustaz, kan kita melewati sungai, ya, kita melewati
laut Jawa, laut Indonesia itu gimana ya nanti jalannya kayak laut, banyak orang nanya seperti itu. Nanti bumi setelah kiamat itu, yaumatu baddalul ardu ghairal ardi was samawat, ya. Jadi bumi yang ada ini akan berganti, tidak bumi kayak begini. Buminya itu tidak ada yang landai, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Buminya itu akan datar. Sepanjang mata melihat, ya datar kayak lapangan sepak bola, udahnya. Lapangan sepak bola yang pernah ada lapangan sepak bola, ada lembahnya gitu, ada gunungnya di mana. Sepak bola itu pasti lurus. Ya, dia kayak gitu lapangan sepak bola, tapi luasnya kayak bumi ini. Jadi nggak perlu khawatir ada sungai, ada laut, jalan aja. Begitu. Makanya teman-teman yang belum pernah umroh, belum pernah ke Palestina, belum pernah ke Suriah, nggak usah khawatir. Insya Allah kita semuanya akan ke sana. Insya Allah nanti aja sekarang ke padang mahsyar yang ada di Syam, semua padang mahsyar yang manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar namanya Syam, menuju suatu suara. Dia tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Kalau dalam ayat lain disebutkan dalam keadaan telanjang bulat, dan tidak dihitam. Tidak dihitam. Aisyah sampai mengatakan, ya Rasulullah, gimana? Nanti saya lihatlah. Aisyah katanya, orang itu udah nggak terpikir lihat temannya gimana, nggak terpikir. Karena pada waktu itu setiap manusia itu akan sibuk dengan keadaannya masing-masing. Seperti kalau kita ada gempa, ada tsunami, ada gunung meletus, memang sempat lihat orang mandi kan ya sempat. Ya sibuk sedih, bahkan kadang-kadang anaknya aja lupa di bawah saking paniknya. Pada hari kiamat lebih panik daripada itu, udah nggak mikir lagi, pokoknya udah hidupkan dirinya sendiri. Jadi tidak sampai orang terpikir untuk melihat punya temannya. Tapi yang jelas nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai baju, dalam keadaan seperti lahir, tidak dihitam. Itu yang terjadi di padang mahsyar. Hadirin rahimahullah, berarti kajian kita tentang tanda hari kiamat dengan demikian sudah selesai. Teman-teman yang ingin memperluas kajian ini silahkan dibaca sendiri, silahkan didengar sendiri dari kajian-kajian yang lain. Tapi untuk kita cukup sekian di dunia ini. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan ketemu di akhirat. Di akhirat kita akan berbicara tentang akhirat. Setelah manusia meninggal dunia, bagaimana alam kubur, kemudian bagaimana barzakh, bagaimana soal malaikat, kemudian bagaimana ada azab, bagaimana ada sirat, jembatan yang konon lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, benar atau tidak itu. Kemudian kita juga akan mengetahui timbangan, jadi timbang itu siapa. Kita akan mengetahui Al-Kautsar, Al-Kautsar, telaga Rasulullah SAW dari kiamat dan seterusnya. Insya Allah itu pada pertemuan-pertemuan mendatang. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.